Ya, kembali lagi di Bincang Wrestling. Wah, udah lama banget nih. Gua hampir sebulan nggak rekaman karena video-video yang gua keluarin di YouTube itu udah gua rekam beberapa hari yang lalu. Jadi ini video pertama gua setelah Lebaran. Gue sebenarnya bingung lagi mau bikin video Bincang Wrestling apa gitu kan. Terus aku juga bingung sebenarnya sih, dan banyak teman-teman gue juga yang bilang ke gue, lu ngapain sih bikin-bikin YouTube tentang wrestling, kayak ada yang nonton, dan emang nggak ada yang nonton, cuma gue suka aja gitu. Boh tahu ada yang nonton apa enggak gitu. Ya gue nggak peduli sih sebenarnya, ini emang channel yang gue pengen banget ngomongin wrestling. Nah, sebenarnya gue tuh bingung sebenarnya mau ngebahas tentang apa ya. Tapi yang jelas, yang gue tuh ada sedikit yang mau gue bahas itu. Bentar. Nah, ini gue juga bingung nih. Ini penting bincang wrestling apa berita wrestling ya? Ini bumper mending gue nggak naik, tapi mending, oh ini mending aja ya. Oke, ini berita wrestling aja. Jadi bumper mulai masuk di sini. Ya. Jadi ada 6 talent dari NXT dipecat. Wah, gila ya. Wah. Jadi ada 6 talent di NXT yang dipecat itu: Alexander Wolf, gue nggak kenal siapa; Skylar Story, nggak kenal juga; Ezra Judge, nggak kenal; Jessamine Duke, dan Vanessa Bourne. Nah, jadi dipecat juga kan orang-orang NXT ya. Dan ini yang sebenarnya yang paling gue kaget, itu referee Jack Lemmon. Iya kan? Bukan deng. Referee Jack Lemmon. Nah, ini referee yang terkenal, Drake ini lu pasti tahu lah, dia menurut gue Mike Chioda-nya di NXT, tapi nggak tahu kenapa dia dipecat. Dia juga mantan ini kan, mantan pegulat di indie yang nggak jadi pegulat. Dia mirip-mirip Corey Graves. Jarang ya mantan pegulat. Iya, wasit kayaknya dia nggak tahu pertama atau gimana ya. Menurut gua di 2000, mulai nggak 2021, tapi mulai kesini tuh wasit itu jadi salah satu hal yang apa ya, salah satu orang tuh jadi lebih aware gitu sama wasit. Penonton jadi lebih aware. Dulu nggak aware. Menurut gue ya, wasit terburuk sepanjang masa itu Earl Hebner. Kalau lo tahu kan ceritanya, dia Montreal Screwjob, dia yang orang di balik Montreal Screwjob. Dia sebenarnya bukan Shawn Michael atau Shawn Michael, tapi dia sebenarnya orang yang screw ini. Lo bisa cari lah kalau nggak tahu, kebangetan lo kalau pecinta wrestling nggak tahu. Nah, kenapa gue nggak suka sama Earl Hebner, karena dia itu countnya suka terlalu nggak enak gitu kalau ngitungnya tuh, kalau tuh dua, nah kayak gitu loh. Jadi nggak enak kan wasit-wasit NXT atau wasit-wasit pertandingan besar kan suka nih tek. Nah, kalau di sini kan biasanya itu yang bikin kaget tuh, shocking itu pas set gitu. Jadi gue pernah dengar cerita dari siapa ya, sebuah pertandingan bagus itu bukan cuma wrestler A dan B gitu. Taruhlah pertandingan bagusnya Shawn Michael lawan Undertaker gitu di WrestleMania, itu bukan cuma dari sekedar Shawn Michael sama Undertaker-nya doang gitu. Mereka emang wrestler yang bagus gitu, tapi ada juga faktor wasit di situ. Lu lihat gak sih pas Shawn Michael kick out dari Tombstone, itu wasit count-nya enak banget, set. Jadi di tengah-tengah Shawn Michael udah ini. Terus dari si komentatornya juga udah harus enak, harus bisa nge-build si pertandingan itu, nge-hype si pertandingan itu, sama juga dari penonton, audiens. Jadi banyak faktor di situ sebenarnya. Dan juga kayak kalau untuk penonton di rumah ya, ini tambahan juga buat penonton di rumah, ini dari angle producingnya harus bagus, kamera angle segala macam gitu. Jadi dan sekarang mulai orang-orang peduli gitu akan si wasit. Biasanya kan dulu wasit biasa-biasa aja ya, kayak bapak-bapak aja gitu biasa. Sekarang kan kayak lebih keren lah, termasuk si Drake Worlds inilah, si Drake wasit Drake ini gue cukup notice, tapi gue belum tahu kenapa dia dirilis gitu. Yang jadi kemarin rada di notice juga itu wasit di, gue lupa siapa namanya, wasit di AEW. Aubrey Edward. Nah, ini lihat dia, soalnya lo terkenal karena dia seorang perempuan
yang jadi wasit untuk pertandingan-pertandingan laki-laki gitu. Kalau nggak salah ini pertama deh. Gue nggak tahu ya ini pertama apa enggak, tapi jarang gitu. Biasanya kan kalau pertandingan man versus man ya wasitnya laki-laki juga, tapi dia bisa jadi ini gitu. Karena kalau lu yang nggak tahu, wasit di wrestling itu juga salah satu, jadi kalau apalagi live TV ya, timekeeper juga. Jadi nanti dia kan lu suka lihat kan dia pakai inian di sini kayak security guard gitu kan, kayak karet-karet gitu. Dia itu timekeeper juga, jadi orang dari produser ngomongin, terus dia juga nanti yang ngasih tahu kalau live TV misalnya Raw, Dynamite atau SmackDown atau NXT, dia yang ngasih tahu kalau itu waktunya commercial break. Karena kan nggak tahu, jadi kayak commercial break tuh lagi pertandingan nih, oh harus commercial break, bilangin dia bisik-bisik ke wrestler, jadi bilangin, jadi biar rada-rada pertandingannya nggak begitu capek dulu gitu. Udah gitu itulah kerjaan wasit sebenarnya. Dan juga kalau misalnya ada menang, dia yang ngasih tahu si pegulatnya kapan, harus kan ada dari play biasanya kan dia ngasih tahu pegulatnya gitu. Jadi kalau beda sih wasit di WWE atau di UFC atau di tinju, tapi yang jelas salah satu ini nih gue juga bingung jadi bahasnya tentang wasit, tapi nggak apa-apa lah. Jadi si wasit ini lebih terkenal sih, lebih dinotis lah sekarang. Tapi gue juga nggak tahu siapa wasit mantan pegulat yang jadi wasit, ya jarang. Biasanya mantan pegulat tuh kalau nggak jadi komentator ya jadi produser di belakang layar gitu. Kayaknya baru Drake doang deh, gue nggak tahu. Yaudah gitu aja dari gue deh, sampai ketemu di berita wrestling atau bincang wrestling minggu depan.